Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri mengaji dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu, amin Allahumma amin. Baiklah sahabat santri mengaji dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas tentang doa kunut, terutamanya pembacaan doa kunut pada sholat witir di separuh akhir bulan Ramadan. Baik, ini adalah tulisan saya mengenai doa kunut. Tentunya ini tulisan ini sangat ringkas sekali, tapi insya Allah semoga bisa bermanfaat bagi kita, amin. Sebelumnya kita akan membahas dulu tentang apa itu doa kunut. Jadi pengertiannya, kunut itu secara bahasa, jadi kunut itu dalam bahasa Arab itu artinya adalah doa. Sedangkan secara istilah, kunut itu ada dua macam. Yang pertama adalah kunut nazilah. Apa itu kunut nazilah? Kunut nazilah adalah kunut yang disunahkan untuk dibaca di dalam sholat fardu ketika umat Islam menghadapi bahaya, wabah penyakit, bencana, musibah, atau tantangan dari orang kafir. Jadi seperti yang kemarin marak, sekarang ini kita sedang menghadapi COVID-19, sehingga marak untuk diserukan supaya umat Islam membaca doa kunut nazilah. Begitu juga misalnya dalam ada musibah gempa bumi atau tsunami atau yang lainnya, maka kita juga disunahkan untuk membaca doa kunut nazilah. Jadi kunut nazilah ini adalah kunut yang dibaca, yang disunahkan untuk dibaca hanya ketika terjadi sesuatu yang menimpa umat muslim, baik itu bencana, musibah, atau mungkin perlawanan dari orang kafir. Jadi ini sewaktu-waktu, hanya ketika ada kejadian tertentu kunut ini dibaca. Selanjutnya yang kedua adalah kunut rotibah. Rotibah ini maknanya adalah rutin, jadi kunut ini rutin dibaca gitu. Ini ada dua macam. Yang pertama adalah kunut dalam sholat subuh. Jadi setiap kita sholat subuh, maka kita disunahkan untuk membaca doa kunut. Yang kedua adalah kunut yang dibaca dalam sholat witir di separuh akhir bulan Ramadan. Ini juga termasuk kunut yang rutin untuk kita baca. Jadi setiap separuh akhir bulan Ramadan, maka kita membaca kunut di sholat witirnya. Separuh akhir ini maksudnya adalah bulan Ramadan itu umumnya kan satu bulan itu kan 30 hari. Jadi kalau diparuh itu kan 15 hari yang awal dan 15 hari yang kedua. Nah, artinya kunut ini dibaca pada 15 hari yang kedua. Jadi mulai tanggal 16, malam 16, malam 17, malam 18 sampai malam terakhir Ramadan itu kita disunahkan untuk membaca doa kunut pada sholat witir kita. Selanjutnya dalil daripada doa kunut. Sebenarnya ada banyak sekali dalil, cuman kita ambilkan salah satu saja. Di antaranya adalah hadis ini. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Qala, berkata Anas bin Malik, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa kunut fil fajri dalam sholat fajar, maksudnya adalah sholat subuh. Hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggalkan dunia. Jadi sampai beliau di akhir hayatnya, sampai beliau meninggal, beliau senantiasa membaca doa kunut dalam sholat subuhnya. Kemudian sunnah-sunnah ketika kita melaksanakan doa kunut itu apa saja?
Yang pertama tentunya kita ketika berdoa kunut itu kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Jadi seperti doa-doa yang lain, kita juga disunahkan mengangkat kedua tangan ketika doa kunut. Yang kedua adalah mengeraskan bacaan. Nah, terutama bagi imam itu ketika dia memimpin doa kunut maka dia disunahkan untuk mengeraskan bacaan kunutnya. Kemudian yang ketiga adalah membaca amin bagi makmum. Jadi bagi makmum itu dia mengaminkan doa yang dibaca oleh imam. Selanjutnya yang keempat adalah tidak disunahkan untuk mengusap wajah setelah doa kunut selesai. Jadi ini yang banyak orang keliru, itu setelah selesai doa kunut kita tidak perlu mengusap kedua wajah kita. Kalau di doa-doa yang lain, misalnya kita doa setelah kita sholat, itu setelah selesai doa kan kita biasanya mengusap wajah. Nah, tapi dalam doa kunut ini kita tidak disunahkan untuk mengusap wajah kita ketika selesai doa kunut. Jadi begitu selesai langsung sujud, Allahu Akbar gitu, langsung sujud. Kemudian ini doa kunutnya ini. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya doa kunut ini itu terdiri dari 3 bagian, sahabat. Jadi bagian dari doa kunut itu yang pertama isinya adalah doa, yang kedua isinya adalah sana atau pujian, yang ketiga isinya adalah sholawat. Nah, ini kita lihat doanya. Nah, ini yang pertama ini doa, ini nomor 1 doa, ini nomor kedua ini adalah pujian atau sana, dan ini yang ketiga adalah sholawat. Nah, nanti ada hukumnya masing-masing. Jadi ketika kita imam membaca doa ini, itu imam mengeraskan bacaannya. Yang pertama ini imam mengeraskan bacaannya, kemudian makmum mengamini. Nah, ketika membaca bagian yang sana atau pujian, itu imam dengan makmum itu sama-sama membaca bagian ini. Jadi imamnya membaca, makmumnya juga ikut membaca bagian ini. Maka kita dapati di sebagian imam tuh kadang mereka memelankan bacaan ini. Supaya apa tujuannya? Supaya makmum juga ikut membaca ini. Nah, selanjutnya bagian sholawat, ini imam mengeraskan kembali bacaannya dan makmum mengamini. Jadi ini bacaan doa witir, ini bagian pujiannya, ini bagian sholawatnya. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nah, itu sahabat doa kunut. Jadi perlu kita ketahui ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian doa, yang kedua adalah bagian pujian, dan yang ketiga adalah bagian sholawat. Jadi khususnya untuk doa kunut pada malam terakhir Ramadan, saya ingatkan kembali bahwa maksudnya adalah malam di separuh akhir bulan Ramadan. Saya ingatkan kembali bahwasanya itu sunnah untuk dibaca pada sholat witir di rakaat yang terakhir. Jadi pada malam ke-16 nanti, pada rakaat terakhir sholat witir itu kita disunahkan untuk membaca doa kunut. Doanya kapan? Yaitu ketika bangun dari ruku. Jadi setelah ruku pada rakaat terakhir kan bangun i'tidal. Nah, di saat itulah setelah kita membaca doa i'tidal, kita disunahkan untuk membaca doa kunut. Nah, jadi dari mulai malam tanggal 16 sampai malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi demikian para sahabat
sekilas tentang doa kunut. Semoga apa yang kita bahas barusan ini bisa bermanfaat bagi kita. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.